Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Adam. Saya Dina Putri Samira. Saya Senawai Putri. Saya Abdul Muhammad. Di sini kami akan menjelaskan soal yang telah diberikan tentang kurva ketinggian. Langsung saja ke soal yang pertama. Untuk soalnya itu gambarlah peta kontur dari permukaan yang berhubungan dengan Z sama dengan akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Untuk mempersingkat waktu, jadi saya sudah menulis semuanya, jadi akan saya jelaskan. Oke. Untuk jika Z sama dengan 0, tinggal kita tulis di sini. Z sama dengan 0 sama dengan akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Lalu tinggal dibuka akarnya dengan cara mengkuadratkan yang ininya. Jadi 36 0 kuadrat sama dengan 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Lalu 36 yang dipindahkan, jadi 36 sama dengan 9x kuadrat plus 4y kuadrat. Nah, jika x sama dengan 0, maka 4y kuadrat sama dengan 36, y kuadrat sama dengan 9, dan y sama dengan plus minus 3. Jika y sama dengan 0, maka 9x kuadrat sama dengan 36, x kuadrat sama dengan 4, x kuadrat sama dengan 4, dan x sama dengan plus minus 2. Oke, sekarang untuk z sama dengan 2, tinggal ditulis di sini. 2 sama dengan akar 36 9x kuadrat min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Tinggal dikeluarkan lagi akarnya. Jadi 2 kuadrat sama dengan 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Lalu 2 kuadrat sama dengan 4, yaitu sama dengan 36 9x kuadrat min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Oke, 36 yang dipindahkan, jadi 36 dikurangi 4 yaitu 32. Jadi 32 sama dengan 9x kuadrat plus 4y kuadrat. Jika s sama dengan 0, 4y kuadrat sama dengan 32, y kuadrat sama dengan 8, dan y sama dengan plus minus 8. Jika y sama dengan 0, 9x kuadrat sama dengan 32, x kuadrat sama dengan 32 per 9, dan x sama dengan plus minus 32 per 9. Oke, lanjut ke untuk z sama dengan 4. Tinggal tulis di sini. 4 sama dengan 36 akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Terus tinggal dipecahkan akarnya. Jadi 4 kuadrat 36 sama dengan 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. 4 kuadrat sama dengan 16. Jadi 16 sama dengan 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Lalu tinggal dipindahkan. 36 dikurangi 16 sama dengan 20. Jadi 20 sama dengan 9x kuadrat plus 4y kuadrat. Jika x sama dengan 0, maka 4y kuadrat sama dengan 20. Y kuadratnya adalah 5, dan untuk y nya jadi akar 5. Jika y sama dengan 0, maka hasilnya 9x kuadrat sama dengan 20. X kuadrat sama dengan 20 dibagi 9, dan x sama dengan plus minus akar 20 per 9, ini juga plus minus 5 ya. Lanjut, jika z sama dengan 6, maka tinggal kita tulis 6 sama dengan akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Tinggal tulis lagi 6, tinggal dipecahkan akarnya jadi 6 kuadrat sama dengan 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Lalu 6 kuadrat jadi 36 sama dengan 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Oke, tinggal di 36 yang di sini tinggal dipindahin, jadi 36 dikurangi 36 sama dengan 0, maka tinggal kita tulis 0 sama dengan 9x kuadrat plus 4y kuadrat. Nah, jika x sama dengan 0, maka kanannya 0 ya, ke bawahnya juga 0. Itu juga sama, jika y sama dengan 0, karena ya 0 maka x-nya 0 gitu. Untuk selanjutnya penjelasan mengenai kurvanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Adam, ini untuk menggambarkan kurva dari nomor 1 ini.
Yang pertama adalah K6. K6 hanya berupa titik, lalu K4 titik temunya itu akar 20/9. Lalu K2, di K2 ini yang akar temunya itu di akar 32/9. Lalu di K0 ini titik temunya di 2, min 2, dan min 3. Ini saya akan menuliskan atau menggambarkan ilustrasi dari nomor 1. Untuk langkah pertama adalah penginputan rumus. Setelah diinput, lanjut masukkan layer pertama, lalu layer kedua, dilanjut layer ketiga, lalu yang terakhir adalah layer keempat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu gambarlah kontur dari permukaan yang berhubungan dengan Z sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat dengan K sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasannya Z sama dengan K. Untuk menyelesaikan soal yang ini, sebagaimana yang telah kita pelajari bahwasannya kita buat dulu titik koordinatnya dengan cara yaitu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 0, yaitu K untuk 0 terlebih dahulu, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 0 kuadrat sama dengan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, lakukan hal yang sama sampai untuk K1, K2, K3, dan sampai K4, yaitu akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, dimana X sama dengan X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan plus minus 1, dan untuk Y-nya 0, maka X-nya sama dengan plus minus 1. Lakukan hal yang sama sampai dengan K4. Selanjutnya itu untuk K sama dengan 3, dimana X kuadrat sama dengan 3, dimana X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3. Ketika X-nya 0, maka Y-nya yaitu plus minus 3, dimana Y-nya 0, maka X-nya plus minus 3. Dan terakhir yaitu untuk K sama dengan 4, sama kita membuat dulu titik koordinatnya. Nah, ketika sudah diketahui titik koordinatnya, ketika sudah diketahui titik koordinat dari K 0, 1, 2, 3, dan 4, langkah selanjutnya yaitu pembuatan vektor untuk 2 dimensi, yang dimana untuk penjelasan vektor 2 dimensi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya setelah diketahui titik koordinat dari K 0, 1, 2, 3, dan 4, maka di sini saya akan membuat koordinat dari 2 dimensinya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Z sama dengan kuadrat dari akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat merupakan persamaan lingkaran. Maka setelah diketahui koordinatnya di sini, kita akan membuat lingkaran dengan koordinat yang telah ada. Nah, berdasarkan Z sama dengan K, yang mana K itu sama dengan 0, maka X-nya berada di posisi 0 dan Y-nya ada di posisi 0. Kemudian untuk Z sama dengan K sama dengan 1, maka kita ketahui ketika X-nya 0, maka Y-nya adalah plus minus 1. Ada di plus minus 1. Kemudian di saat Y-nya 0, maka X-nya sama dengan di plus minus 1, sehingga membentuk lingkaran ada K1. Kemudian untuk Z sama dengan K, di mana K-nya sama dengan 2,
setelah kita ketahui bahwa ketika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan plus minus 2. Gini. Kemudian setelah diketahui Y-nya 0, maka X-nya ada di plus minus 2, sehingga membentuk lingkaran untuk K sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk K sama dengan 3, kita ketahui ketika X-nya 0, maka Y-nya ada di plus minus 3. Nah, untuk Y-nya 0, maka X-nya berada pada plus minus 3, sehingga akan membentuk lingkaran untuk K sama dengan 3. Nah, yang terakhir untuk K sama dengan 4, kita ketahui bahwa ketika X-nya 0, maka Y-nya berada di plus minus 4. Dan ketika Y-nya 0, maka X-nya berada di plus minus 4. Sehingga membentuk lingkaran yang mana ini adalah K untuk sama dengan 4. Nah, begini untuk penampilan dari kurva 2 dimensinya. Nah, untuk penampilan selanjutnya, ketika diubah dalam bentuk 3 dimensi, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat tampilan dari 3 dimensi persamaan yang telah diberikan. Nah, masuk ke website geogebra.org. Di sini kita input persamaannya, yaitu Z sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, setelahnya kita masukkan nilai Z-nya. Nah, seperti ini tampilan untuk 3 dimensinya, yaitu berupa kerucut terbalik dengan lapisan ini merupakan ketinggian K atau Z-nya. Kalau kita dibuat dalam bentuk 2 dimensi, maka hasilnya adalah seperti ini, di mana lingkaran-lingkaran ini menggambarkan ketinggian dari nilai Z-nya. Dari grafik 2 dimensi ini dapat kita ketahui bahwa ketika Z-nya adalah 0, maka titik koordinatnya berada di 0,0. Kemudian saat Z sama dengan 1, maka ketinggiannya ada di sini. Nah, ini untuk ketinggian Z sama dengan 1. Kemudian saat Z-nya sama dengan 2, maka lingkarannya semakin membesar dan bentuk tampilan 3D-nya akan semakin ke atas. Ada di sini, tadi ini 1 dan ini 2. Maka irisannya akan berbentuk seperti ini. Nah, setelahnya untuk ketinggian Z sama dengan 3, maka lingkarannya akan semakin membesar, sehingga irisannya juga akan semakin lebar. Kemudian untuk ketinggian Z sama dengan 4, maka kerucutnya akan semakin melebar kembali, sehingga membentuk irisan seperti ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga penjelasan dari kelompok kami dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.